Halo, selamat malam. Akhirnya kita balik lagi ke habitat kita ya. Betul sekali. Ya di mana lagi kalau bukan di Ngoceh. Buat kamu yang punya masalah di rumah, dan kamu tidak bisa mengungkapkannya, ungkapkan saja dengan lantang di Ngoceh. Sama aku Mas Widianto. Sama aku Gomez. Ya benar banget, hari ini Mumu cantik banget ya. Thank you Marcel. Iya. Bedanya Mumu sama cewek-cewek lain adalah satu. Apa tuh? Dia kalau cewek lain kan makeup untuk habis, Iya. Mumu makeup untuk ritual. Iya. Tapi beda ya aura gue ya? Iya. Beda ya hari ini? Aura lu kayak benar-benar buruk gitu loh. Iya. Tapi hari ini kita akan membacakan lagi berita-berita terbaik untuk Betul. kamu semua. Yes. Yang tentunya kita akan mengusahakan dengan maksimal untuk menaikkan imunmu. Apalagi kalau bukan di berita-berita Harta Tata Berita. Oke, nah kalau kali ini Marcel kita akan bahas pulau-pulau yang paling berbahaya di muka bumi ini. Hah? Pulau apa? Nah, ini mungkin nanti bisa jadi referensi kalian kalau sedang dikejar debt collector pinjol. Susah banget nih. Bukan kalian, Apa? lebih ke kita. Thank you. Informasi khusus buat kita. Iya, Masa penonton situ dia dikejar pinjol? iya sih, ya. Oke, akan kita ingat ya ini pulau-pulaunya ya mungkin bisa Terus di sekali, referensi. yang pertama ini adalah sebuah pulau pesisir yang ada di Sao Paulo, Brazil. Alright. Yang bernama Ilha da Queimada Grande. Ini adalah pulau ketika Neymar masih main tutut. Masih main tutut Neymar. Main undur-undur, ditiup-tiup. Gitu. Ada Neymar. Ada. Hah, gitu ya. Oh. Kadang diomelin sama kakak kan. Neymar, latihan yuk. Gitu. Ini adalah pulau yang kecil yang seluas hanya 430.000 meter persegi. Oh. Nah, yang membuat pulau ini ngeri untuk dikunjungi adalah Apa? fakta bahwa pulau ini dihuni oleh ribuan ular berbisa. Bisa apa aja? Berbisa yang sangat berbisa. Sangat berbisa. Suka Bulbuk. Dan BTW, Ada sound effect ya? iya kan gue ini ngomong Iya. ini menggerakkan. Dan pulau ini katanya Marcel Uh-huh. punya ular endemik yang menjadi warga mayoritas. Jadi Wow. dia adalah ular golden lancehead viper. Wow. Ini salah satu spesies ular yang paling mematikan di muka bumi. Wow, dan pada sensus penduduk tahun 2015 diketahui bahwa pulau ini terdapat satu ular dalam setiap 75 meter persegi. Namun, penduduk yang tidak tercatat diperkirakan mencapai 5 kali lipatnya. Oh, 75 meter persegi itu kan berarti seukuran luas perumahan modern lah ya. Betul. Gitu kan. Nah, nih kalau itu kan nggak begitu luas ya. Iya. Itu ngeri banget kalau tiap kali ngelangkah Set. ular. Set. Ular. Iya, betul. Bagaimana itu dia bisa hidup dengan Betul sekali. seperti itu? Dan orang sensus di sana yang disensus bukan manusia. Apa dong? Ular. Maaf, Bu. Hari ini udah berapa? Udah berapa? Sabar dulu. Gitu-gitu. Tapi jadi aman, kita nggak akan dikejar sama debt collector. Sel. Iya betul sekali. Jangan kan dikejar udah meninggal gitu. Iya. Yang kedua ada apa lagi Bu? Yang kedua ini ada Pulau Greenard di lepas pantai Skotlandia. Nah ini pulau ini cocok banget sebagai persembunyian dari debt collector lagi Marcel. Betul sekali. Karena sejarahnya yaitu sebagai tempat uji coba senjata biologis paling mematikan di dunia. Yakni bakteri antraks. Jadi pada masa Perang Dunia Kedua, ilmuwan Inggris meminta pulau itu sebagai tempat uji coba senjata biologis yang akan dipakai melawan Jerman dalam perhelatan Liga Champions. Waduh, bukan dong. Dalam perang senjata biologis. Nah, bakteri antraks ini diketahui bisa bertahan hidup dalam kondisi alam yang keras hingga beberapa dekade. Yes, dan ini benar aja nih Marcel, dengan tingkat kematian mencapai 80% bagi yang terinfeksi, siapa sih yang mau ngedeket, iya gak sih? Gimana? Tertarik nggak ngajak orang yang mungkin dibenci, yang nggak disukain ke situ? Nah, itu pasti gua akan ajak sih. Oh siapa? Lo ngajak siapa Ya kayaknya? lu lah pasti. Siapa lagi kalau bukan lu? Nah, lo mau ngajak gue. Iya. Ya, nggak apa. Sebenernya gue nggak benci. Tapi? Cuma gue nggak mau melestarikan lu aja. Gue nggak mau lagi ya.
Ya kan? Jangan gitu dong. Tapi kalau misalnya kita ajak Mumu itu salah satu uji coba juga loh. Ini bakteri akan kalah apa menang gitu kan. Kalau siapa tahu kena Mumu gitu kan. Bakterinya akhirnya sakit gitu. Ngomong ke orang-orang, ada Mumu gitu. Bakterinya takut. Kok malah dia nggak mau ikut gue ya? Kalau ada apa lagi Mumu? Ini ada Pulau Ramri di Myanmar, Marcel. Ya bener banget. Ini adalah Pulau Ramri di pesisir Myanmar atau Burma pada zaman Perang Dunia Kedua dulu. Pada tahun 1945 pecah perang di sekitar pulau ini dan sekitar 1.000 tentara Jepang yang terdesak oleh pasukan Inggris yang lari dan bersembunyi di pulau ini, Mu. Oh wow, tapi bukannya selamat dari kejahatan sekutu, ini pasukan Jepang itu malah dibantai abis sama penghuni asli Pulau Ramri tanpa bisa melawan. Wow. Nah ini penghuni hutan bakau di sekeliling Pulau Ramri ini adalah geng buaya muara yang panjangnya hingga 7 meter. Wow, panjangnya 7 meter ya. Gila. Kalau berdiri tinggi banget itu. Iya bener. Buset. Apalagi yang dimakan tuh ya. Iya. Kayak lu 10 kali masuk tuh. Iya, jangan sampai lagi. Amit lu Mu. Kan 7 meter. Iya, bener-bener. Dan kabarnya dari 1.000 tentara hanya 20 yang berhasil keluar dari pulau ini hidup-hidup dan bertahan hidup menjadi pawang buaya. Langsung kerja di taman safari. Iya, saya pernah ngelawan 7 meter loh buaya gitu. Buaya nih gitu. Dan Guinness Book of Record mencatat bahwa kejadian itu sebagai bencana terbesar yang dihadapi oleh manusia akibat hewan. Oh my god. Tapi BTW lu tau gak suara buaya yang asli itu kayak apa? Kayak gimana? Ada yang cemburu gak kalau ngechat kamu? Dan lu pasti gak pernah jarang dengar suara buaya itu kan? Belum, aku baru kayak gini. Karena Mumu adalah tipe-tipe wanita yang kalau kita deketin, untuk deketin temennya dia yang lebih cakep. Iya lagi. Jadi bener batu banget. loncatan, Iya, bener batu banget. loncatan. Jadi kita akrab dulu sama Mumu, Iya lagi. ajak makan, ajak ini. Ntar Mumu kayak, temen gua suka sama lo gitu. Iya bener lagi, kebetulan temen gue selalu cakep. Jadi gue selalu kata jelek banget. Betul, emang begitu biar ada pembanding kan? Iya. Oke, ada berita apa lagi Mumu? Ada berita lagi, ini pulau yang sama. Ini ada Pulau Saba di Antilles Belanda ya Marcel ya? Ya betul sekali. Jadi ini adalah termasuk yang paling berbahaya Mu. Bukan karena makhluk-makhluk yang tinggal di dalamnya, namun karena pulau kecil ini adalah ibu kota badainya dunia. Oh my God. Wow, berarti ini adalah ibu kota dari keyboardis Chris Patti. Bukan badai itu dong, Siapa? bukan. Badai bencana alam. Oh, badai bencana alam. Oke, silakan. Nah, di pulau di kawasan Karibia ini yang masih dalam kekuasaan Belanda punya intensitas terkena badai berukuran besar lebih sering dari tempat manapun yang ada di dunia, Sel. Wow, parah banget. Saking seringnya terkena badai, orang juga malas buat bermukim di sana, Mu. Dan juga tinggal di pulau itu. Iya dong, tapi ini konon kabarnya karena nggak banyak orang yang mau ke situ, pulau ini disebut sebagai markasnya perompak dan bajak laut. Wow, kalau emang benar itu markasnya perompak, berarti Johnny Depp tinggal di situ ya? Yang di Pirates of the Caribbean. Iya, tahu. Iya. Johnny Depp yang selalu ngobrol mulu gitu. Deep talk ya soalnya. Yang ngobrol sama Johnny deh. Kenapa Bang? Dia deep banget orangnya. Nah, jadi ini adalah Pulau Sentinel Utara yang berada di perairan India, Marcel. Iya. Kenapa serem? Karena di pulau ini tinggal satu suku terasing yang benar-benar masih terisolir banget dari dunia luar. Dan mereka ini akan mengusir, bahkan bisa membunuh siapapun yang berani menginjakan kaki di pantai itu. Lu tahu nih ceritanya nih. Serius ya? Iya, Gimana tahu. ceritanya, Mu? Enggak, jadi beneran kata. Enggak, Katanya kan tahu ceritanya. Enggak, gue suka baca artikel ini, katanya ah. emang siapapun nggak pernah bisa berhasil untuk masuk ke Serius? pulau itu. Karena dia baru datang dari kapal udah dipanah-panahin. Sel. Beneran? Serius. Panahnya panah asmara tuh. Waduh, Afgan dong. Iya. Sudah kata. Mau lagi nih. Ya, jadi beberapa tahun lalu misionaris asal Amerika ditemukan tewas dibunuh oleh suku tersebut, Mu. Hingga akhirnya saat ini tercatat hanya sekali suku terisolir ini melakukan kontak dengan manusia di luar pulau itu. Yakni ketika seseorang peneliti India, jadi yang bernama Madhumala Chattopadhyay yang bisa diterima di pantai. Wow.
Ya ini bener banget nih. Nah, Wow. saat itu nih Marcel, Madumala itu sedang bawa kelapa yang merupakan buah asing di pulau tersebut. Nah, Madumala ini menjalin komunikasi singkat tapi tetap nggak diizinkan untuk mendekat ke pulau itu. Nah, Wow, tapi ada fotonya ya, dia iya deket ya. ini salah satu orang yang Ini cukup terdekat nih, berhasil. terdekat. Ini terdekat tapi mereka tetap nggak boleh masuk ke pulaunya. Nah, dan pada akhirnya ia pun tidak ingin kembali ke pulau itu karena susah cari minimarket. Waduh, Enggak dong, enggak dong. Di sana nggak ada minimarket tapi ada parkiran. Terus. Gitu. Tiba-tiba muncul ya. Iya, tiba-tiba muncul. Karena merasa penduduk pulau itu tidak butuh orang luar atau teknologi atau ideologi untuk hidup tenang. Iya, bener banget. Iya. Ya, itulah berita-berita kita pada segmen ini. Betul. Dan kita tentunya bisa akan menaikkan timunmu lagi dengan berita-berita unik ataupun berita-berita yang paling kocak. Ya. Nah, jangan mana-mana, tetap di Ngoceh.